Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan dalam kondisi pandemi COVID kayak gini ya. Baik, sekarang saya Nailul Sofia dengan NIM P171-2019-1003 akan mempresentasikan tentang elektrogravimetri. Baik, saya akan menjelaskan dulu tentang definisi dari elektrogravimetri itu seperti apa. Jadi, elektrogravimetri adalah suatu metode analisis kuantitatif berdasarkan pengendapan atau pendepositan logam pada elektroda dengan bantuan arus listrik. Elektrogravimetri dapat digunakan untuk menentukan kadar suatu logam tertentu dalam larutannya. Nah, secara sederhana, komponen yang dianalisis diendapkan pada suatu elektroda yang telah diketahui beratnya. Jadi sebelum kita melakukan analisis gravimetri, kita menimbang terlebih dahulu elektroda sebelum adanya pengendapan itu berapa massa konstannya itu. Dan setelah terjadi pengendapan yang sempurna, elektrodanya ditimbang kembali. Secara ideal, endapan harus melekat kuat pada elektroda, rapat dan halus, sehingga apabila dicuci, dikeringkan dan ditimbang tidak menyebabkan kehilangan berat. Endapan yang terbentuk haruslah berbutir halus, seragam dan nampak seperti logam. Jika endapan berbentuk seperti sponge, serbuk, dan gumpalan yang tidak melekat baik pada elektroda, maka mempunyai kemurnian yang kurang. Selanjutnya ada prinsip dasar elektrogravimetri. Analisis secara elektrogravimetri didasarkan pada prinsip sel elektrolisis, di mana penentuan jumlah listrik dan variabel waktu menjadi sangatlah penting. Pada analisis digunakan hukum Faraday dengan persamaan W sama dengan E dikali I dikali T per F, di mana W ini sebagai massa zat yang akan diendapkan. W ini yang kita cari ya. Kemudian E adalah massa ekivalen. Kemudian I adalah arus yang kita gunakan, satuannya ampere. Kemudian T adalah waktu, satuannya sekon. Dan F adalah tetapan Faraday, yaitu 96.500 kalau. Selanjutnya ada untuk analisis gravimetri ada alat tambahan yang harus dipersiapkan. Alat-alatnya ada lempeng karbon, lempeng platina, kabel penghubung, dan penjepit buaya, power supply sebagai sumber arus listriknya, botol semprot, penjepit kayu, amplas, lagu ukur, pipet tetes, gelas ukur, gelas arloji, oven yang digunakan untuk pemanasan, desikator untuk pendinginan setelah proses pengovenan tadi, neraca analitik untuk menimbang, dan beker gelas sebagai tempat dari proses analisis elektrogravimetri ini. Nah, bahannya itu ada CuSO4, ada H2SO4 atau asam asetat, ada HNO3, ada aseton, dan ada etanol 96%. Nah, setelah semua persiapan alat dan bahan sudah dilakukan, maka kita bisa melakukan
analisis gravimetrinya melalui prosedur berikut ini. Yang pertama ada lempeng plat patina digosok dengan amplas dan dibilas dengan HNO3. Nah, tujuan pembilasan ini itu untuk mencuci katoda platina agar zat lain yang menempel seperti Cu atau yang lainnya akan larut sehingga tidak akan mengganggu proses elektrolisis. Yang kedua, lempeng elektroda dibilas dengan etanol dan aseton. Nah, fungsi pembilasan ini untuk mempercepat pengeringan dan menghilangkan lemak yang ada di katoda. Kemudian dikeringkan dalam oven dengan meletakkannya di atas kaca arloji. Nah, dalam hal ini suhu oven yang digunakan adalah 110 derajat Celcius karena tujuan dari pengovenan ini hanya untuk menguapkan air yang ada di katoda. Jadi jika suhunya terlalu tinggi, misal pada suhu 600 atau suhu yang di atas 110 derajat Celcius, maka Cu akan teroksidasi menjadi CuO. Selanjutnya didinginkan dalam desikator dan ditimbang hingga diperoleh massa konstan. Kemudian dipipet 10 ml CuSO4 1 molar dan dimasukkan ke dalam beker glass. Pemipetan ini dilakukan dengan pipet ukur ya, karena untuk pengakuratan data yang diperoleh. Kemudian ditambah 1 ml H2SO4 pekat ke dalam beker glass dan ditambahkan aqueous hingga tanda batas. Nah, proses penambahan asam pekat ini sebaiknya dilakukan di lemari asam ya, karena untuk mencegah baunya agar tidak kemana-mana, karena H2SO4 apalagi yang pekat ini mempunyai bau yang cukup menyengat. Selanjutnya, lempeng platina diletakkan dalam beker gelas dan bagian atasnya dijepit dan dihubungkan melalui kabel dengan arus listrik. Nah, dalam hal ini lempeng platina itu berperan sebagai katoda. Nah, begitu juga dengan lempeng karbon, dia itu diletakkan dalam beker gelas dan bagian atasnya dijepit dan dihubungkan melalui kabel dengan arus listrik. Nah, lempeng karbon ini berperan sebagai anoda. Kemudian arus listrik yang digunakan adalah 2 buah baterai A2. Nah, ini tegangannya itu senilai 3 volt. Nah, elektrolisis dilakukan selama 20 menit. Selanjutnya, lempeng platina diangkat dan diperoleh endapan Cu pada platina. Nah, kemudian endapannya diuji dengan etanol dan aseton. Nah, kemudian lempeng platina yang sudah ada endapannya itu ditimbang sehingga diperoleh massa konstan. Kemudian dihitung massa Cu dengan menggunakan hukum Faraday. Nah, untuk kalian yang ingin menghitung kadar Cu yang terdapat pada analisis elektrogravimetri bisa dihitung dengan massa awal elektroda sebelum dilakukan analisis per massa elektroda setelah dilakukan analisis dikali 100%. Nanti akan dihasilkan kadar Cu dalam bentuk persen. Nah, selanjutnya ini ada gambar rangkaian alat analisis gravimetri. Nah, di sini sudah ada beker gelasnya,
ada kabel penghubungnya, ada power supply-nya juga, ada elektrodanya, dan ada muatan positif dan negatif juga tentunya, karena katoda itu bermuatan positif dan anoda bermuatan negatif. Nah, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya, dan di like juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.